Tes tes. Tes tes. Baik, selamat pagi untuk jemaat Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Oleh karena itu mari kita bernyanyi dari buku kita. Saya ambil dari nomor 368.
kesempatan yang indah Mas Tuhan berikan sehingga kami masih ada sampai saat ini ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memulai acara kebaktian kami. Kiranya Tuhan pimpin acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik ya Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua agar kami tetap semangat melayani di tempat ini ya Tuhan. Waktu dan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Baik, mari kita melanjutkan bernyanyi lagi dari nomor 128. 128. Lagu dari nomor 233. God
Matius 13 ayat 45. Sekali lagi Matius 13 ayat 45. Setelah hitungan ketiga, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian pula kerja surga seumpama seorang pedagang yang mencari yang indah. Amin. Masih mau bernyanyi? Baiklah kita bernyanyi. Nomor 446. Setelah ayat pertama saya persilakan kepada Bapak Ibu yang mau kesaksian. Jangan begitu. Susun ke baris begitu. Baris. Begitu satu deret sah. Satu deret. Ayo. Maju ke depan sah. Sana ada yang di belakang. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kami kaum wanita akan bernyanyi dari lagu Dunia 309. Silakan Bapak Ibu menyimak. Bawaku
hatinya luar biasa. Terima kasih untuk ibu-ibu. Baik, mari kita melanjutkan bernyanyi di nomor 446. Setelah ayat kedua saya persilakan kepada bapak-bapak. Baik, saya persilakan kepada bapak. Baik, kita mau bernyanyi persembahkan lagu dari nomor 186 dari lagu Kumnoi atau Hits 186. Kasih benar.
Bapak tidak mau kalah juga dari ibu. Baik, mari kita melanjutkan bernyanyi ayat ketiga di nomor 446. Syukur bagimu Tawawa, walaupun penuh rugi. Syukur Tuhan anugerah besar, pengharapan abadi. Kau beri damai dan sentosa dalam suka dan duka. Esok hari penuh asa sampai selama-lamanya. Baik, untuk bisa persilakan. Baik, selamat pagi untuk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Jadi karena Bapak-Bapak dan Ibu semua bersaksi, kami juga mau bersaksi untuk bangkitkan semangat kami seperti itu. Amin. Kami mau bersaksi dari nomor 325. Irfan pegang mic Irfan. 325. Tuhan menjaga. Tuhan menjagamu, kesusahan, Tuhan menjagamu. Ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, tidak salah Tuhan dekat. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Hatimu penuh hebat, Tuhan menjagamu. Dalam menanggung kedukaan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, tidak saat Tuhan dekat. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dalam segala keperluan, Tuhan menjagamu. Tuhan menyediakan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, tiap saat Tuhan dekat. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Pencobaan dunia, Tuhan menjagamu. Serahkan dirimu padanya, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, tiap saat Tuhan dekat. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Baik, mari kita melanjutkan bernyanyi lagu persembahan kita dari nomor 409.
dan rohnya, siapa menyatakan pula agar selamat di kandang, antarkan masukan dari dunia yang penuh dosa, antarkan masukan bagi Yesus Tuhan kita. Baik, saya persilakan kepada Oh amatnya jarak harusnya ramen muridnya tertera. Nanti kalau terlalu hajat dari muridnya, ni bang lagi sohoti. Kamu tenun di darang lagi bahu merah dari muridnya. Muridnya, kamu kewe ada yang pengen dia dong muridnya. Nanti tertenun di darang ke bahu. Aku bilang anu berawan dari muridnya. Muridnya, awen dari muridnya ambil minat tu. Kalau lagi pada aku tinggal di dalam kembali dia dong dari muridnya. Dia murid, pihak itu kerja dalam kembali dia dong dia tu. Tak kaya kalau kita muridnya. Hari-hari lagi murid itu lelai tak tahu muridnya itu mata. Pakar murid Yesus Kristus kelpoi murid lo nak tuji. Amin. terima kasih. Baik, mari kita melanjutkan bernyanyi lagu terakhir kita di nomor 99. Puji namanya di kayu salib di Kalvari, juru selamatku telah mati, dosa itu diampuni. Puji namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, dosa itu diampuni. Puji namanya. Yang kedua, satu mukjizat alami, Yesus telah sertaku kini, ku rasa hadirnya jamani. Puji namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, dosa itu diampuni. Puji namanya. Yang ketiga, air hidupnya pelebur dosa, sungguh berat dapat ku terima, selamatlah aku dibuatnya. Puji namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, dosa itu diampuni. Puji namanya. Yang terakhir, air hidup ini dikurniakan bagi yang minum mendapatkan. Yesus memberikan keselamatan. Puji namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, dosa itu diampuni. Puji namanya. Amin. Baik, saya persilakan kepada Pintu. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lagunya sangat luar biasa, katanya memuji
orang yang diselamatkan harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, saya lihat kita semua di sini semakin banyak orang yang diselamatkan. Tentu malaikat di surga bersorak-sorai. Satu manusia saja atau satu jiwa saja yang diselamatkan katanya. Tuhan ini, Tuhan juga tentu bersukacita dan juga malaikat di surga. Amin. Dan juga saya lihat tadi Pantai sudah semakin mantap juga. Dan tadi saya tadi ada renungkan satu lagu tadi di sini katanya, syukur bagi penebusku, syukur bagi penebusku. Di dalam bahasa Inggris katanya, thanks to God for my redeemer. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan katanya, duka tak kuingat lagi, damainya di hati. Jadi sebagai orang yang diselamatkan harus ada damai di hati kita. Amin. Amin. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sangat menyukuri kehidupan ini, di mana kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang dijelaskan oleh hamba-hamba Tuhan di sini. Untuk itu Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami tentu harus mempunyai semangat untuk memuji Tuhan. Kami harus tentu untuk mempunyai semangat untuk belajar firman Tuhan. Kami tidak mau seperti Kristen-Kristen yang lain, hanya sekedar datang sebagai formalitas. Tapi ketika diajak untuk belajar firman Tuhan, mereka menolak. Untuk itu kami tetap berkomitmen di dalam hati kami. Sebagai orang diselamatkan harus ada kerinduan untuk belajar terus sampai akhir kehidupan kami di muka bumi ini. Dan jemaat di tempat ini kami mohon Tuhan memberkati kami, berikan kami hikmat dan pengertian yang benar, jika kami semakin menggali lebih dalam lagi, lebih banyak lagi firman Tuhan yang kami ketahui. Dan ini doa kami, ini harapan kami. Tuhan pimpin acaranya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Tes. Baik, saya lihat kita di sini ini tadi saya lihat ibu-ibu berdiri ini kayak pejabat-pejabat semua. Karena saya meriset saja begitu. Saya lihat kayak pejabat-pejabat semua tadi. Maka kali bilang sama saya ini kayak calon kandidat juga saya. Karena saya punya calon. Saya bilang kita calon kandidat yang paling jujur di dalam muka bumi. Amin. Karena kita tegakkan kebenaran. Kalau politik banyak yang pakai cara-cara yang curang supaya mereka menang. Tapi kalau kita pakai cara yang jujur, memberitakan Injil, apa yang salah kita nyatakan. Kalau orang politik tidak, mereka nanti akan membuat bagaimana caranya supaya mereka tertarik seperti itu. Kalau kita itu nanti tergantung mereka mau tertarik atau tidak, kita nyatakan dulu kesalahannya. Amin Bapak Ibu. Baik, saya mengajak kita untuk buka kitab kita hari ini dari Kisah Para Rasul. Coba kita lihat Kisah Para Rasul yang ini sangat bagus sekali kita renungkan bersama. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 16. Saya lihat waktu saya dulu supaya saya membersihkan. Jadi di sini 942. Bayangkan di 942 bagaimana caranya untuk membersihkan ini. Jadi di sini mari kita buka Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Kita baca satu pokoknya tidak terlalu panjang. Coba kita baca dari judulnya Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai kita membersihkan ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai 34 saja karena ini panjang. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai 34 saja kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengelus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini.
Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh minum mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya. Amin Bapak Ibu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau baca satu perikop ini peristiwa yang sangat luar biasa. Di mana pada waktu itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini berbicara tentang konteksnya, berbicara tentang Paulus dan Silas. Di mana pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Mereka berdua sebagai hamba Tuhan sudah diselamatkan. Mereka ketika mereka pergi ke lapangan, mereka lari memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan pada waktu itu mereka dikejar di mana-mana, terutama dari Tesalonika mereka dikejar, Bapak Ibu, karena menyatakan kesalahan orang lain. Normalnya manusia ketika menyatakan kesalahannya tidak terima, tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, mereka tahu resikonya bahwa mereka akan ditangkap, akan disiksa dan lain sebagainya. Mereka lari kiberia, mereka melalui lagi itu orang sudah di mana itu semua itu. Yang dua orang itu menyatakan kesalahan orang ini tidak boleh seperti itu. Ada mereka lari lagi kiberia, melalui itu dua orang itu, Paulus dan Silas. Dan mereka lari di situ dan akhirnya Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ada juga orang yang respon di situ kebenaran diberikan. Mereka rela untuk diuji, belajar firman Tuhan. Dan Bapak yang terkasih dalam Tuhan, mereka dilindungi juga oleh orang-orang yang sudah diselamatkan itu supaya mereka jangan ditangkap. Nah, dan pada peristiwa ini Bapak yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya mereka ditangkap di sini. Mereka ditangkap. Dan Bapak yang terkasih dalam Tuhan, katanya di situ, mereka itu ditangkap. Setelah mereka ditangkap, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Mereka disiksa, dicedera, disiksa, mereka ditangkap. Bahkan bukan cuma disiksa Bapak Ibu. Sebelum disiksa itu, mereka punya pakaian itu dikoyakkan, dirobek. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin baju mereka ditarik, kasih telanjang, celana mereka ditarik, telanjang, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Itu karena orang-orang yang tidak cinta kebenaran, orang-orang yang di luar Tuhan memusuhi mereka. Karena mereka menyatakan kesalahan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu seandainya terjadi di GBI, misalnya yang kasus-kasus di GBI, sebenarnya kita tidak salah karena kita memberitakan Injil. Tapi ada orang yang tidak cinta kebenaran, yang merasa mereka selama ini mereka imani bahwa inilah pengajaran yang benar, mungkin mereka sangka seperti itu. Kita juga dulu seperti itu. Setelah kita rela diuji, belajar firman Tuhan, akhirnya kita menemukan sebuah kebenaran, kita pindah kepada kebenaran, tinggalkan kesalahan, dan kemudian kita nyatakan kesalahan itu. Banyak orang yang tidak menerima. Itu sama dengan mereka di Bapak Ibu. Seandainya GBI seperti itu, apakah kita merasa malu Bapak Ibu ketika kita ditelanjangi seperti itu? Belum pernah di sini kau. Seandainya kita ini, saya bilang kalau kita ini sebagai hamba Tuhan, kita sebagai orang Kristen, jangan malu. Makanya dalam Timotius pasal yang kedua ayat 15 katanya, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Jadi tidak usah malu, karena kita melakukan itu karena kebenaran. Amin Bapak Ibu. Nah untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka kenapa bisa terjadi hal demikian? Makanya kan disuruh ikut itu supaya tahu jawaban-jawabannya. Dan bisa nanti ketika ada terjadi hal demikian, misalnya ditelanjangi, kita jangan malu karena jawabannya dalam kitab tercatat. Mereka sendiri sebagai contoh dan teladan tidak malu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka tujuan Tuhan mengizinkan itu. Jadi salah kalau orang bilang seperti teologi-teologi, kalau kita di dalam Tuhan, kita sudah di dalam Tuhan, terutama teologi sukses. Bilang apa? Wah, kita juga susah, akan dikasih gampang oleh Tuhan segala sesuatu. Tidak. Semakin kita di dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kita bahwa semakin banyak tantangan dan rintangan hidup yang kita alami. Dan kita akan dibenci oleh yang luar, gak bisa jadi. Karena kita sudah berbeda pendapat, beda pengajaran. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Untuk itu, makanya dalam 1 Petrus pasal 7 katanya, itu semua tujuannya untuk memurnikan iman di hadapan Tuhan. Maka untuk itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yang tema judul khotbah saya hari ini adalah Tuhan menghendaki semua manusia merespon kebenaran.
Tuhan menghendaki semua manusia merespon kebenaran. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saya pikir saya mau sampaikan apa ini saya bilang. Nah saya menemukan temanya tadi itu, Tuhan menghendaki semua manusia merespon kebenaran. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk merespon kebenaran itu, untuk merespon kebenaran itu pertama-tama yang harus ada, pertama-tama orang itu harus ada yang sudah diselamatkan. Harus ada orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana mungkin orang bisa menemukan sebuah kebenaran? Bagaimana mungkin orang bisa tahu kebenaran kalau orang itu belum mengenal kebenaran? Kalau orang itu belum diselamatkan? Itu tidak. Nah untuk itu pertama-tama adalah harus ada orang yang sudah diselamatkan, Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Makanya contohnya di sini. Kalau misalnya belum ada yang diselamatkan, datang ke sini misalnya Pak Markus dulu, Pak Ardo dulu, ya kami yang di sini. Kalau belum ada yang diselamatkan, bagaimana mungkin yang lain bisa diselamatkan? Bagaimana mungkin mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah? Mana yang benar, mana yang sesat, dan lain sebagainya. Tentu harus ada orang yang sudah diselamatkan. Tentu harus ada orang yang sudah memiliki kebenaran, sudah mendapatkan kebenaran itu lewat ajaran yang disampaikan kepadanya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah orang yang sudah mengenal kebenaran, sudah punya pengharapan yang pasti menuju surga, kelak nanti ketika dipanggil oleh Tuhan, nyawanya diambil, maka ada kepastian dia untuk menuju surga bersama dengan Tuhan. Itu dulu harus ada. Kalau itu tidak ada, bagaimana mungkin yang lainnya bisa diselamatkan? Bagaimana mungkin saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa kamu harus berada dalam kebenaran, sedangkan saya sendiri belum menemukan kebenaran itu. Saya sendiri belum menerima kebenaran itu tidak bisa. Itu tidak mungkin terjadi. Nah, hanya yang bisa terjadi, ada banyak orang hari ini yang sangka-sangka mereka sudah berada dalam pengajaran yang benar, sehingga mereka tidak mau diuji, tidak rela. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa seperti itu? Karena disangka. Makanya kita bilang Amsal 14 ayat 12 katanya, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Bisa dikatakan bahwa ada ajaran yang disangka orang benar selama ini dia imani, tetapi salah akhirnya membuat dia masuk dalam neraka. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, makanya dalam kekristenan itu ada dua kelompok orang Kristen. Katanya orang sungguh-sungguh mengenal kebenaran, ada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Di Roma pasal 10 itu jelas, ayat 1 sampai 3 katanya, saudara-saudara yang dikasih keinginan hatiku dan rohku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ada orang yang sungguh-sungguh semangat untuk Allah, kasih persepuluhan, wah kasih apa lagi yang lain, kursi gampang saja, saya nanti akan kasih saja. Dia semangat, dia pikir dia sudah betul-betul mengerti kebenaran. Tetapi itu semua Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita mendukung misalnya, makanya kemarin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemarin itu waktu di pesta, ada yang teman saya bilang kepada saya itu sebenarnya dulu dari gereja Geni, karena ada permasalahan di situ. Kalau teman saya ini masih ada di situ katanya, ya mereka sebetulnya nggak akan pindah. Nah oleh sebab itu dia pindah ke GBI, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan dia membuat pernyataan. Ya saya ini orangnya harus kasih Tuhan. Dia itu memang, ya kalau untuk Tuhannya sungguh luar biasa. Dia bilang apa? Bahkan setelah saya pindah itu, mereka ada butuhan, saya kasih. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya bilang, kalau yang seperti ini saya bilang, kalau mendukung secara pribadi, kasih secara pribadi tidak masalah. Tapi kalau kita mendukung gereja yang salah, yang sesat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka kita mendukung kesesatan. Dan Tuhan akan memperhitungkan semua perbuatan kita dengan hasil yang kita dukung mereka, support mereka. Jadi itu salah besar itu di hadapan Tuhan. Karena kita mendukung segala yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau kasih secara pribadi boleh? Oh boleh, saya juga mau boleh dikasih. Amin Bapak Ibu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu harus ada orang yang diselamatkan dulu, baru bisa menyampaikan kepada yang lain agar mereka diselamatkan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mereka harus sudah tahu kebenaran, mereka harus sudah yakin bahwa untuk menyelesaikan dosa mereka hanya ada satu juru selamat untuk datang ke dalam dunia ini, dan itu adalah Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosanya. Dan dia perlu mengaku salah, Tuhan saya orang yang berdosa, yang tidak bisa melepaskan diri saya dari hukuman dosa. Dan nanti sebenarnya saya akan pergi ke neraka, tetapi karena kasih-Mu yang sangat besar itu,
Sehingga kau datang ke dalam dunia mati tersalib untuk menyelesaikan dosa saya. Dan saya sudah menerima itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu sudah cukup, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya di dalam Kisah para Rasul 4 ayat 12 katanya, sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya melalui nama Yesus. Kalau di luar Yesus, maka tentu mereka tidak akan selamat. Tetapi hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah kalau kita sudah percaya Yesus, lalu kita pasti selamat? Pertanyaannya. Oh, kalau kita punya pengertian yang benar tentang Yesus, hanya kita tahu bahwa hanya Yesus yang menyelesaikan dosa kita, tidak boleh ditambah dengan yang lain-lain, maka kita bisa selamat. Tetapi kalau kita ada percaya Yesus, baru ditambah dengan yang lain-lain, berarti kita tidak mungkin selamat. Kalau ditambah dengan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berapa banyak orang hari ini yang percaya Tuhan Yesus? Banyak. Tetapi ketika kita bilang kita percaya Tuhan Yesus, tapi kita tidak memiliki pengertian yang benar tentang konsep keselamatan yang benar, maka ujung-ujungnya kita akan masuk neraka. Ya, buktinya Matius pasal 7 kasih tahu bahwa ada orang yang pakai nama Tuhan Yesus. Dia bilang, bukankah kamu berseru demi namamu, bernubuat demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Pada hari terakhir, Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Engkau sekalian berbuat kejahatan. Nah, ada orang yang berseru pakai nama Yesus. Dan itu sudah dilewatkan jauh-jauh hari supaya kita bisa membedakan mana orang yang percaya Tuhan Yesus yang sudah mempunyai pengertian yang benar dan mana yang tidak. Nah, makanya ini katanya di Matius 24 itu katanya, nanti akan banyak orang yang akan memakai namaku, pakai nama Tuhan Yesus. Coba kita lihat dulu. Coba kita lihat Matius pasal 24. Saya tidak mengada-ngada, Tuhan yang bilang bahwa akan ada orang yang pakai nama Tuhan Yesus. Coba kita lihat Matius 24. Kita baca ayat 5 dulu. Kita baca ayat 5 dulu. Matius 24 ayat 5 dan kemudian ayatnya yang ke-11 nanti dan 24. Kita baca Matius 24 ayat 5 dulu. Bahwa ada orang yang pakai nama Tuhan Yesus. Jadi tidak menjamin kalau orang percaya Yesus, lalu dia tidak memiliki pengertian yang benar, tentu dia tidak selamat. Kalau hanya sekedar percaya saja. Iblis juga percaya kok begitu. Coba kita lihat Matius 24 ayat 5. Kita baca secara bersama-sama. Dari ayat 4-nya. Matius pasal 24 ayat 4 dan 5 dan lompat ke ayat 11. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Katanya akan ada banyak orang yang akan memakai namaku, pakai nama Tuhan Yesus. Ayat 11 kita baca lagi. 1, 2, 3. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang beriman juga. Akan banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, rasul-rasul palsu, pemimpin-pemimpin palsu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pakai nama Tuhan Yesus. Kalau pakai nama iblis, mau nggak orang ikut mereka? Tentu tidak. Karena iblis licik. Dia pintar dia memanipulasi pikiran manusia. Cara dia itu memanipulasi manusianya. Apakah dia datang berbicara? Ayo ikut aku, ikut itu pemimpinnya itu. Apakah iblisnya betul? Tidak. Tapi iblis caranya itu memanipulasi otak manusianya agar dia mengajarkan ajaran yang sesat, yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita sudah mengikuti itu, maka kita akan masuk ke dalam anggota nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, guru-guru palsu. Sudah diletakkan 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Banyak guru palsu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang hari ini konsep keselamatan yang benar hari ini sudah disimpangkan oleh mereka. Makanya hari ini kalau Bapak Ibu lihat sekarang ini, berapa banyak orang hari ini bilang, waktu itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami penginjilan dengan teman saya di dalam kereta api dari Jakarta kami biasanya ke Depok dan kemudian kami menemukan banyak orang di kereta api. Di kereta api itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang. Jadi kulitnya berwarna-warni. Ada yang cantik-cantik, artis-artis di Jakarta itu ada juga. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ada yang Papua,
Papua ada banyak kulit-kulit yang berbeda-beda. Ada yang hidung, yang mancung, yang ini segala macam itu banyak. Jadi kita keliru ini bagaimana caranya? Kami dengan teman saya kami pergi izin mereka. Saya tanya, saya bilang apa kedua saya. Tapi dia kasih, saya kasih uang 100 sih. Ternyata dia orang karismatik GPI. Nah, saya bilang, Bapak, saya sudah lupa namanya, sudah lama. Saya bilang ini Bapak orang Kristen ya, saya bilang betul. Nah, saya bilang Bapak kan orang Kristen, saya bilang. Saya mau tanya, saya juga orang Kristen. Saya mengucap syukur bertemu sesama Kristen, saya bilang. Dia bilang, oh iya. Saya bilang, saya kasih tahu saya hamba Tuhan. Saya bilang, oh siap. Ya sangat mengasihi hamba Tuhan. Ternyata. Akhirnya saya bilang begini, kalau misalnya hari ini saya mati, misalnya kereta api kecelakaan, dan saya mati, saya bilang, dan Bapak juga saat kita sama-sama mati, bagaimana? Yakin nggak pasti masuk surga saya? Dia bilang apa? Wah, jangan ngomong begitu. Jangan ngomong begitu, karena dia sendiri sana. Dia kenapa saya bisa saja? Saya kan mati juga, saya bilang, bukan cuma Bapak. Saya bilang, Pak, yakin pasti nggak masuk surga? Dia bilang apa? Wah, yakin apa? Saya bilang, oke, wah, mantap sekali. Saya bilang, ini yakinnya kenapa? Alasannya apa Bapak saya? Saya kan orang Kristen. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bilang dia orang Kristen. Lalu saya bilang, oh jadi karena orang Kristen jadi selamat, saya bilang. Dia bilang, bukan cuma itu sih, harus berbuat baiklah mengasihi sesama dan lain sebagainya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi dia sudah jadi orang Kristen, berbuat baik akan membuat dia masuk surga. Itu bayangkan. Berapa banyak orang hari ini yang memiliki iman yang seperti itu? Iman itu artinya mempercayai sebuah konsep keselamatan. Dan kalau dia mempercayai itu bahwa dia diselamatkan karena dia sudah menjadi orang Kristen, apakah itu sudah benar menurut kita? Itu tidak. Makanya kata di Roma pasal 10 tadi, ada orang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar, dia sudah jadi Kristen. Kalau dibilang lagi harus melakukan perbuatan baik supaya selamat, berarti tidak cukup pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosamu, maka ada hasil usahamu untuk ditambahkan supaya kau masuk surga. Itu salah menurut kita. Makanya di dalam Titus pasal 3 ayat 5 itu katanya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan diperbaharui Roh Kudus. Jadi karena rahmat Tuhan, karena kematian Yesus di atas kayu salib itulah yang menyelesaikan dosa kita. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah untuk itu banyak alasan. Ada yang bilang begini lagi. Ketika kami tanya, kami kan pergi, kami di rumah orang, kami orangnya permisi Pak di Depok, permisi Pak, iya, bagaimana? Ini kami mau kasih bagi bacaan rohani, traktat rohani, kami bilang. Oh iya, katanya. Kami bilang, dia lihat kami. Karena dia lihat saya punya teman orang Papua, dia kan agak ganas dia mundur dia. Dia pikir kami ini penjahat atau orang yang merampok begitu. Ini kami ya Bu ya, kami kasih di sini aja ya Bu ya. Apa ya? Terus, oh iya silakan taruh aja di situ. Datang anjingnya lagi gogo-gogo. Kami kasih di sini ya Bu ya, di pintu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi mereka bilang iya. Setelah ini dia datang begitu. Karena saya halo Bu gitu. Datang dia. Saya bilang ini. Saya buka ini ada bagus sekali ini. Saya harapkan dia ada perjanjian lama seperti ini, perjanjian baru seperti ini, dan saya kasih dengan dia. Oh begitu ya Pak, oke Pak, ya makasih ya. Terus dia oke ya, yang ini ambil kembaliannya Pak, katanya. Daripada dibuka kami ambil lagi kembali Bapak ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka tidak punya konsep keselamatan yang benar. Seharusnya mereka menyimpuli, walaupun misalnya itu pengajaran sesat, tinggal mereka baca saja, bandingkan dan jangan diterima di dalam hati. Tapi mereka menolak itu. Karena mereka sudah kancing diri mereka sudah isolasi diri mereka, tidak mau lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mereka sudah menjadi orang Kristen tadi. Mereka pikir begitu saja. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada lagi kami tanya-tanya. Apakah Bapak yakin pasti masuk surga? Kalau misalnya dipanggil oleh Tuhan? Ya kami tidak tahu lah katanya. Itu kan urusan Tuhan. Nah jawabannya seperti ini bagaimana? Bisa masuk surga orang ini? Tentu menurut kitab tidak. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu coba kita lihat jawaban Alkitabnya supaya masuk surga itu seperti apa. Coba kita lihat. Coba kita lihat 1 Petrus 3 ayat 18. 1
1 Petrus 3 ayat 18 kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 kita baca bersama-sama. Jawaban Alkitabnya 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 18 kita baca secara bersama-sama. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam kenaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Jadi kata Tuhan, supaya kita selamat, katanya hanya melalui Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati sekali untuk segala dosa kita. Mati sekali saja dia, untuk segala dosa. Dan caranya supaya kita bisa selamat untuk semua dosa kita, seberapa besar dosa kita ditanggung oleh Tuhan. Tuhan menyatakan sekali saja Dia menanggung semua dosa kita. Caranya bagaimana? Kita perlu mengaku dosa. Tuhan, saya orang yang berdosa, yang seharusnya akan masuk neraka. Tetapi puji Tuhan, karena kasih karunia-Mu, Kau mati tersalib untuk menyelesaikan dosa saya, sehingga saya dikepestir menuju surga, karena sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelesaikan dosa saya. Dan Dia katanya mati sekali untuk menanggung dosa kita selama-lamanya. Begitu Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat. Mati sekali. Ibrani pasal 10 ayat 10. Ibrani pasal 10 ayat 10. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau sudah agak ngantuk-ngantuk ini dipijit-pijit ini supaya iblisnya jangan tertawa. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 10. Kita lihat berapa besar dosa kita ditanggung oleh Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 10. Ibrani pasal 10 ayat 10 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 14. Ayat 14. 1, 2, 3. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan kita untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi Yesus Kristus mati dari salib itu penebusannya sempurna. Jadi tidak ada yang kurang lagi. Jadi tidak boleh lagi ditambah dengan perbuatan baik, tidak boleh lagi ditambah dengan baptisan, tidak boleh lagi ditambah dengan perjamuan kudus. Kalau misalnya masih ditambah, berarti belum sempurna. Dia tanggung dosa kita. Tetapi Dia tanggung. Ketika Dia tanggung, Dia tanggung semua dosa kita. Dosa yang dari dulu Dia tanggung, sekarang Dia tanggung, dan bahkan yang akan datang itu selesai. Makanya Dia bilang sudah selesai. Nah sekarang orang Kristen saat ini bilang apa? Nah, bilang, wah ini sekarang sudah dekat perjamuan. Nah, mereka pergi. Kalau di konsep gereja tertentu itu namanya Ekaristi. Ekaristi itu membuat orang suci, menjadikan orang suci ketika mereka makan kubaran. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah kalau iman kita seperti itu, berarti kita belum mengakui penebusan Yesus Kristus itu sempurna di atas kayu salib. Kita belum mengakui bahwa Dia menanggung dosa kita itu 100% kalau masih dikurangi, kalau masih ditambah. Jadi iman kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu? Ada nggak contoh orang yang dia pikir dia selamat karena perbuatan baik? Ada. Di Matius pasal 19 itu. Ayat saya ada tulis di sini tadi, tidak usah baca, saya lihat aja di punya buku. Nah, di sini ada contohnya bahwa itu Matius pasal 19 yang dibaca di rumah ayat 16 sampai 25. Ada seorang muda yang kaya, dia bilang apa? Dia bilang, dia ini Tuhan bilang kalau kamu datang kepada saya, katanya apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa selamat? Tuhan tes dia. Dia bilang, apakah kau sudah melakukan 10 hukum Taurat? Tuhan tes. Dia bilang, saya sudah melakukan itu semua. Dia sombong dia, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dia sombong dia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia sombong dia. Dan katanya di sini katanya, coba saya baca untuk kita persingkat saja, 2 ayat saja. Ya, Matius pasal 19 ini, dia bilang begini di sini. Di ayatnya yang ke-20, di sini katanya, kata orang muda itu kepada Tuhan Yesus, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Dia sombong ya, apalagi yang masih kurang katanya. Terus Tuhan Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, kalau engkau hendak sempurna, pergilah jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari untuk mengikut aku. Kata Tuhan,
Kalau engkau sempurna, artinya Tuhan bilang, kalau memang kau sempurna kalau melakukan hukum Taurat, coba kau lakukan dulu, jual segala harta milik. Tuhan sudah tahu bahwa dia lebih memprioritaskan kekayaan. Nah, dan untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang tidak cinta Tuhan. Dia malahan sedih ketika dibilang bagi hartamu yang di sorga. Dia lebih prioritaskan kekayaannya. Orang dunia ini akan lebih prioritaskan kekayaannya dibanding untuk mendengarkan firman Tuhan. Makanya sekarang kalau kita ajak mereka pendalaman Alkitab, mereka memberontak, mereka tidak mau. Mengapa itu? Karena memang mereka tidak ada hati untuk cinta kebenaran. Kata Tuhan, barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Puaskannya lewat mana? Lewat pendalaman Alkitab, dikasih jawaban-jawaban kepada mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya di Lukas pasal 12 itu katanya ada orang kaya, kayanya luar biasa. Katanya dia punya tempat untuk menampung hartanya tidak ada lagi, dia mau buat baru lagi. Tetapi Tuhan bilang, ini adalah orang kaya yang bodoh. Itu dikasih tahu. Lukas pasal 12. Ini orang kaya yang bodoh karena katanya malam ini juga nyawamu akan diambil. Nah, sama seperti orang kaya yang Lazarus. Ketika Lazarus mungkin dia memberitakan Injil kepada dia karena dia miskin, dia tolak. Ini tidak ada apa-apanya. Dia pikir wah ini orang disengaja-sengaja supaya ya dia mau pancing harta saya, supaya saya kasih persekutuan, supaya saya kasih yang lain-lain, supaya saya dukung dia. Dia tidak cinta kebenaran. Akhirnya ketika dia di neraka, dia menyesal. Masih ada 5 saudara di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka diumpamakan oleh Tuhan di dalam ini tadi bahwa untuk orang kaya itu dia susah sekali untuk masuk dalam kerajaan Allah. Sama seperti katanya itu unta yang masuk dalam lubang jarum. Itu karena saking sombongnya orang kaya sehingga tidak merespon kebenaran. Makanya diumpamakan seperti unta yang masuk lubang jarum. Itu umpamakannya terlalu Tuhan kasih tinggi itu supaya menyadari bahwa orang kaya itu perlu tunduk pada kebenaran. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu kita ada hati untuk tunduk kepada kebenaran. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau orang kaya itu dia memprioritaskan kebenaran, itu yang berhikmat menurut kita, itu yang pandai, yang pintar. Dan tidak dihitung sebagai orang bodoh, orang kaya bodoh. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu langsung saja poin yang kedua, kita kembali. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 tadi, kita kembali ke ayatnya yang kedua, pasal 16 itu. Dan poin yang kedua yang saya sampaikan kita bersama untuk kita renungkan. Tadi kan saya bilang Tuhan menghendaki semua manusia merespon kebenaran. Maka yang kedua adalah ada yang merespon kebenaran. Ada orang yang merespon kebenaran. Coba kita lihat di dalam ayat 31-nya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 kita baca secara bersama-sama. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang merespon kebenaran ketika Paulus menjelaskan kebenaran kepada mereka. Dan ini adalah kepala penjara yang di Filipi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, disiksa mereka, dipasang dengan ini pasung katanya. Dulu itu ada kayu yang pasang begini, baru kasih lubang di sini, kasih lubang di sini. Nah, supaya ini dikancing, supaya tidak bisa bergerak, supaya tidak lari dari dalam penjara itu. Dan itulah yang dialami oleh Paulus dan Silas, ditangkap mereka dan diikat dengan kayu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa? Pertanyaannya, mengapa ini kepala penjara bisa diselamatkan? Rupanya ternyata kepala penjara ini mencari tahu identitas mereka ini. Karena ketika mereka di dalam penjara, tahu gak kenapa ini kepala penjara ini sadar bahwa wah ini orang yang luar biasa. Karena ketika mereka di dalam penjara, mereka ini bernyanyi memuji Tuhan. Mereka ini bernyanyi dengan sangat luar biasa. Mereka bahagia, sukacita yang ada dalam hidup mereka. Kalau orang lain saja yang masuk penjara, mungkin bilang, aduh saya tersiksa. Bagaimana dengan istri saya, dengan anak saya, dengan keluarga saya dan lain sebagainya. Makanya kepala penjara ini heran bahwa orang ini beda. Dia tidak merasa tersiksa, dia tidak merasa sedih, dia tidak merasa kesal, dia tidak merasa kedua, dan dia bahkan tidak mau lari daripada Tuhan. Padahal sudah disiksa setengah mati. Nah, dia cari tahu, kok beda. Akhirnya dia cari tahu, ternyata mereka adalah hamba Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Makanya ini mereka disiksa. Saya ingat pada waktu itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan ketika terjadi masalah di tanah Jawa. Bahkan hampir terjadi pembunuhan besar-besaran. Nah, saya bilang kepada kakak saya berdua, saya bilang kita harus dengan kepala dingin. Ya, saya janji saya akan urus ini semua dengan baik. Saya bilang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan urus ini dengan baik. Saya bilang. Saya tidak akan bertanggung jawab karena ini masalah ini terjadi karena ya termasuk pada saya di sini saya bilang. Dan mereka juga kata saya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi tidak seperti para yang dialami oleh Paulus dan Silas. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya di sini ini ketika terjadi permasalahan di GBA, jadi kita itu harus saling yang membantu antara satu dengan yang lain, harus saling mengerti begitu, harus saling mengasihi. Nah, jangan berpikir begini misalnya, kan Pak Markus kan pemimpin di sini, Pak Markus ini yang perlu kita sayang karena dia yang dengan salah. Tidak, kita semua akan ambil bagian. Entah Pak Arlo, Pak kita sayang, ya Pak Markus harus perlu disayang. Pak Arlo perlu disayang. Saya juga butuh disayang. Kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Jadi ketika ada terjadi masalah dalam hidup dia, kita gabung semua, kita bahas masalahnya bagaimana akan kita hadapi. Nah, saudara yang terkasih dalam itu, maka untuk itu makanya di sini, ini saya pergi langsung. Yang terjadi pembunuhan. Ini karena kita itu menyelesaikan ini dengan baik. Nah, saya ngomong ini untuk kita semua supaya kita ini meningkatkan penghormatan kita terhadap satu dengan yang lain, meningkatkan kasih sayang kita terhadap satu dengan yang lain. Bahkan jemaat tidak boleh ada yang cekcokan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, saudara, mengapa mereka itu bisa bernyanyi seperti itu, Bapak Ibu? Ya bisa jadi mereka misalnya ada lagu satu di dalam himne kita ini. Ada lagu satu dalam himne kita ini, bisa jadi kalau misalnya sudah ada dicetak dan ada himne itu. Bisa jadi yang dinyanyikan mereka ada satu lagu yang sangat mantap. Mereka ini karena sudah berada dalam kebenaran, mereka tidak takut dengan segala macam hal. Maka mereka rela mati demi Tuhan. Makanya dalam penjara mereka bernyanyi sedemikian rupa. Dan terguncang semua penjara, bahkan terbuka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi bisa saja mereka nyanyi sebagai orang yang sudah diselamatkan. Mereka bilang ada satu lagu yang saya ingat. Di situ katanya judulnya Ku Diselamatkan. Ku Diselamatkan. Ini bisa jadi mereka nyanyi. Ya ku diselamatkan, ya ku disucikan, aku senang hidupku dalam Ku diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Anda renungkan betapa besar, jadi jangan kita juga semangatnya, ya kalau sudah tidak ada masalah kita tidak semangat. Kalau ada masalah nanti baru kita dekat dengan Tuhan. Tetapi orang ini banyak masalah maupun tidak masalah, mereka sedang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebagai orang diselamatkan, mereka harus tetap melakukan hal yang demikian. Maka sebagai manusia kita bisa sedih karena ada masalah dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan ada ketika kita sudah membayar harga, akan ada nanti bisa cekcokan dengan keluarga, dengan suami, dengan siapapun, bahkan dengan masyarakat sekitar kita. Dan orang Filipi ini tahu nggak? Bisa jadi jemaat pertama di Filipi bisa jadi kepala penjara. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia diselamatkan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lewat pemberitaan Injil Paulus dan Silas pada waktu itu. Dan sehingga dia cari tahu identitas mereka, kok kalian ini begini-begini. Makanya dia tanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Apabila engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kapanpun engkau mati pasti masuk surga. Sehingga karena kita sudah pasti masuk surga, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap ada sukacita, tetap ada bahagia, tetap ada memuliakan Tuhan seperti kedua ini. Amin Bapak Ibu. Seperti itu yang dialami, sehingga dia merasa saya perlu seperti orang ini. Bahkan dia sendiri saja mau bunuh diri Bapak Ibu, karena dia pikir ini keduanya ini sudah kabur. Bahkan bukan cuma mereka dipenjarakan, ada banyak orang yang dipenjarakan. Tetapi dia mau membunuh dirinya. Kalau bilang, jangan, kami masih ada di sini. Jangan celakakan dia ini. Kok orang ini kok dia sudah dipenjarakan, kok malah baik dengan saya? Akhirnya dia respon dan dia mencari tahu identitas mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ada pelajaran bagi kita supaya ketika ada terjadi permasalahan dalam hidup kita terus mengandalkan Tuhan dan jawabannya ada di sini. Makanya disuruh itu pendalaman Alkitab
berjemaah, persekutuan doa itu ada jawaban-jawaban yang baru. Supaya ketika kita alami hal yang demikian, ya kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan yang kita temukan di sini. Ya, dan bisa jadi ketika kepala penjara itu diselamatkan, bisa jadi dia nyanyi, ya aku diselamatkan, ya aku disucikan, aku senang hidupku telah menangku diselamatkan. Mas saudara yang dikasih dalam Tuhan, sudahkah Bapak Ibu merenungkan itu dalam hati Bapak Ibu? Kalau sudah diselamatkan, maka harus kita tetap pada semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kita hidupnya ya memang harus memberikan yang terbaik juga. Kalau misalnya kita dulu bandel-bandel, yang caci maki orang dengan perkataan kita, tingkah laku kita, ya kita tunjukkan bahwa saya sudah berubah, supaya mereka lihat, oh mereka betul-betul berubah. Supaya lewat kesaksian seperti kepala penjara ini bisa diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu maka kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan tentunya harus Anda berikan contoh dan teladan bagi orang lain, sama seperti Paulus dan Silas, Bapak Ibu. Amin. Dan saya yakin kepala penjara ketika dia diselamatkan, maka dia merangkul keluarganya sehingga terjadi pendalaman Alkitab, memberitakan Injil, dan keluarganya diselamatkan. Makanya di sini saya katakan poin yang ketiga, coba kita lihat di sini. Ayat 32 sampai 34, poin yang ketiganya, singkat saja. Ayat 32 sampai 34 kita membaca secara bersama-sama poin ketiga. Kita baca secara bersama-sama. Kisah Rasul 16 ayat 32 sampai 34. 1, 2, 3. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh biru mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi selamat. Dia gembira, sukacita karena keluarganya diselamatkan. Makanya poin yang ketiga di sini, ketika kita sudah diselamatkan, ketika seseorang sudah yakin dia selamat, dia harus memberi dirinya dibaptis. Ketika dia sudah meyakini bahwa sudah ada kepastian masuk surga, sudah mengerti kebenaran, dia harus memberi dirinya dibaptis. Sama seperti keluarga yang kepala penjara ini, mereka memberi diri mereka dibaptis untuk bergabung sebagai jemaat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya di sini ketika kita sudah mengerti kebenaran, nah kita disuruh untuk dengan keinginan kita sendiri, kita tidak dipaksa untuk maju ke depan, tapi dengan keinginan kita sendiri. Kalau sudah mengerti kebenaran, apa yang telah kita paparkan, kita jelaskan kepada mereka. Mereka sudah mengerti kebenaran, maka datang ke depan sini dan mengaku bahwa saya sudah diselamatkan. Maka saya harus datang untuk memberi diri saya dibaptis untuk bergabung menjadi jemaat Tuhan. Amin. Nah, seperti Inang Mata, waktu itu ditanya, ketika datang ke sini datangnya buat apa? Katanya kan ditanya, apakah dipaksa? Kalau dipaksa kita bilang kami tidak terima. Amin. Nah, siapa yang paksa? Siapa yang dorong? Tidak ada yang dorong. Nah, dengan kemauan sendiri. Yang ada salah satu contoh Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul itu tidak usah buka, nanti lihat di rumah. Ayat 34 sampai 35 ada seorang yang oleh sida dari Ethiopia itu kan diselamatkan oleh pemberitaan Filipus. Dia bilang, saya sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dan dia bilang, karena dia sudah diselamatkan, maka dia minta bahwa apakah halangannya jika aku dibaptis? Artinya dia memberi dirinya dibaptis. Dia sendiri yang minta untuk memberi dirinya dibaptis karena dia sudah mengerti kebenaran. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama dengan kita hari ini datang di sini dengan menangis meraung-raung, merenungkan bahwa kalau saya sudah pindah, pasti ya keluarga saya ini kurang senang dengan saya. Ada tantangan hidup yang harus saya jalani, ada rintangan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu kita menangis kalau kita renungkan itu. Terjadi hal demikian di diri kita sendiri, kita pasti tahu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya katanya setelah kepala penjara itu diselamatkan, dia bersuka cita karena keluarganya dirangkul untuk ikut PA bisa jadi dan mereka diselamatkan karena ada PA yang dilakukan oleh Paulus yang bisa ikut dengan ya Silas seperti ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah untuk itu kita renungkan. Pada saat pertama ketika kita mau pindah, kan banyak masalah di sini. Banyak masalahnya dari keluarga, dari istri, suami dan lain sebagainya.
Nah untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya kadang-kadang ya bukan cuma Bapak Ibu, kami juga ya bisa saja Pak Markus, bisa juga Pak Ardo, saya juga bisa kita mengalami hal yang sama ini. Tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan harus rindu untuk bergabung di dalam jemaat Tuhan. Amin. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan katanya minta sendiri dibaptis. Nah kalau bayi minta nggak dia dibaptis? Itu tidak. Maka kita tidak melakukan pembaptisan bayi atau pemercikan bayi. Karena dia minta sendiri karena sudah mengerti kebenaran. Amin. Nah, kenapa dia minta begitu? Coba kita lihat ayatnya Efesus 4 ayat 5. Nah, coba kita lihat. Efesus pasal 4 ayat 5. Nah, kenapa orang itu harus memberi diri dibaptis? Coba kita lihat. Efesus 4 ayat 5. Jadi kita di sini ini ketika kita mau jelaskan sama orang, ketika tanya boleh nggak kalau saya sudah dibaptis dari jalan saya, walaupun baptisannya sama, bagaimana? Apakah saya perlu dibaptis menurut kita? Perlu. Coba kita lihat. Efesus pasal 4 ayat 5 kita baca secara bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 5. 1, 2, 3. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau misalnya satu Tuhan, satu iman yang benar, satu baptisan. Lalu Anda tidak mau dibaptis, berarti Anda belum satu baptisan. Karena Anda masih satu baptisan dengan yang lain. Dengan ini belum. Nah makanya kita bilang kan, gereja ini pengajarannya harus benar. Ya, gerejanya harus benar, kan begitu. Terus kita bilang ajarannya benar, dan juga orangnya sudah dibenarkan. Sudah mempunyai iman yang benar. Nah, kalau tidak benar, kita perbaharui, sudah iman yang benar, maka ada lewat baptisan yang benar, harus caranya harus benar. Amin Bapak Ibu. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan hari ini, membuat kami dibangkitkan semangat kami kembali untuk terus memuliakan Tuhan. Belajar firman-Mu lebih giat lagi, lebih semangat lagi ya Tuhan. Agar kami semakin hari, semakin ada kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Kami semakin diberikan semangat oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan terus mengandalkan Tuhan. Kami tahu banyak tantangan, rintangan yang akan kami alami yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami menyadari itu semua Tuhan izinkan terjadi pencobaan atau ujian hidup yang kami alami. Itu semua demi memurnikan iman kami. Untuk itu Tuhan kami tetap bersuka cita. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, walaupun kami disiksa, dianiaya, bahkan kepala kami digorok atau dipotong oleh siapapun Tuhan, kami rela berkorban demi Tuhan. Kami melakukan semuanya ini Tuhan demi membayar harga untuk tetap berpihak pada kebenaran firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami juga berharap bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami, memberikan jalan keluar, solusi yang baru, jawaban yang baru. Kami mohon Tuhan libatkan kami semua jemaat di tempat ini, bahkan simpatisan Tuhan tolong, agar dengan cara yang demikian kami semakin saling mengasihi, semakin saling menyemati antara satu dengan yang lain. Tuhan terus memberkati kami semua. Ini doa kami, ini harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, waktu selanjutnya saya berserah kepada Pak Markus. Jadi khotbah saya tidak sampai 1 jam ya, karena saya lihat jamnya sudah 9, mau jam 10 tadi. Baik, terima kasih kepada Pak Gurbi yang sudah menyampaikan Injil untuk kita semua. Oke, jadi orang Kristen yang sudah jatuh dalam dosa diperlukan dengan secara antusias untuk merespon kebenaran. Respon kebenaran itu ialah dilihat dari tingkah laku keseriusan jemaat. Nah, makanya dalam berkhotbah kalau ada yang ngaku berarti tidak serius merespon. Betul kok saya? Orang lagi khotbah begini lagi itu tidak serius. Kalau saya Bapak Ibu, saya itu jangan dengan khotbah siapapun dari gereja manapun saya tidak dengar, karena saya ingin mencari tahu juga. Maka itu dia punya aura orang-orang yang betul-betul ingin
isi kepala dengan kebenaran itu memang beda, pasti ada beda. Seperti itu. Maka jemaat GBI Amazing Grace yang dikatakan Alkitabiah tidak boleh mempertontonkan sikap hidupnya seperti itu, apalagi kalau ada tamu datang. Amin. Makanya saya bilang, saya ingatkan lagi, hari Sabtu itu jangan terlalu mete, jangan terlalu kerja. Ingat besok saya besok mau fokus untuk mendengarkan firman. Jadi tidurnya sudah harus sampai jam sekian. Atur waktunya. Disiplin waktu itu penting. Karena itu juga akan kita punya kesehatan itu akan terarah juga kalau kita jaga itu. Nah, kalau kita sibuk dengan kerja saja sudah capek, sudah pasti kalau sampai sini pasti mengantuk. Itu sudah 100%. Makanya seperti itu. Jadi kita harus merespon ini. Tapi saya yakin di sini semua sudah merespon. Amin. Oleh karena itu kita kasih saya buku, kita tolong baik. Kita tolong buku pujian dulu. Oh ada, sorry. Ada di sini. Oke, terima kasih kepada Pak Penginggir. Korbannya tidak sampai 1 jam. Ya lamanya tidak masalah sih, Pak Penginggir 1 jam pun tidak masalah. Ini 50 menit tadi. Oke, kita bangkit berdiri, kita menyanyi dulu lagu 165 sebelum kita bernyanyi untuk panggilan bagi simpatisan. 165. Let me to song soul today. Ajarlah aku membawa jiwa padaku. Meski hanya satu enam, ajarlah aku ini membawa jiwa padamu. Banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang berdoa baginya? Ku mau membawa jiwa meski hanya satu. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu. Banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa baginya? Ku mau membawa jiwa meski hanya satu. Ajarlah aku membawa jiwa padaku meski hanya satu dimenangkan, maka harta kita lebih banyak yang kita miliki di muka bumi ini dibanding muka bumi ini. Maka ajarlah aku membawa jiwa kepada Tuhan meski hanya satu orang. Nah, maka jemaat yang sudah Alkitabiah perlu memiliki inovatif di dalam berpikir, beraneka ragam berpikir bagaimana kita cara merangkul jiwa datang kepada kebenaran, supaya mereka itu bisa diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kita harus punya cara. Jadi Tuhan mengajarkan hal yang demikian. Oke, mari kita menyanyi lagu panggilan. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum maju, silakan maju. Kita bernyanyi 274. 274. Bagi Bapak Ibu yang belum maju bergabung dengan jemaat GBI Amazing Grace, silakan maju pada ayat yang kedua untuk menyatakan imannya. 274. Ku mengasihimu Tuhan. Kita bernyanyi.
selama hidupku ini. Ku puji namanya. Ku mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu Tuhan karena Kalvari. Ku mengasihimu Tuhan, kasih-Mu tak terhenti. Amin. Syukur bagi kasih-Mu yang tak layak ku terima. Tuhan menyambut kita yang hilang agar kita bisa tinggal bersama-sama pada kekekalan. Amin Bapak Ibu. Hanya luar biasa, maka hidup ini perlu direnungkan baik-baik agar hidup ini bisa bermanfaat bagi Tuhan dan juga bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh sangat indah ketika kami mendengarkan setiap isi firman-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mendapatkan semangat yang baru setiap kali kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang menuntun menyertai kami di dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami mengenal kebenaran firman-Mu, sehingga kami merespon dengan benar dan kami diselamatkan. Karena itu ya Tuhan, biar firman yang kami dengarkan bersama boleh tersimpan di dalam hati kami, sehingga setiap kami melangkah, kami selalu mengingat akan setiap firman-Mu, terutama hamba-Mu yang sudah membagikan kepada kami. Tuhan kiranya senantiasa menolong di dalam segala perjalanan hidup hamba-Mu, mulai dari pelayanannya, pergumulan pribadinya Tuhan. Kami sebagai sesama hamba Tuhan, kami selalu mendukung di dalam doa agar karena itu ya Tuhan, kiranya senantiasa menolong agar hamba-Mu juga ya Tuhan tetap terpelihara di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga juga ya Tuhan sebagai pergumulan awal agar jemaat bisa berdiri juga ya Tuhan sesuai dengan wilayah yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu untuk melayani. Kau berkati hamba-Mu, bahkan jemaat simpatisan yang mendengarkan lewat live streaming maupun yang hadir bersama-sama dengan kami pada kesempatan ini. Tuhan kiranya menolong mereka, kiranya firman itu boleh menggetarkan hati mereka, sehingga pada satu kelak mereka bisa mengambil sebuah keputusan untuk mau berpihak kepada kebenaran firman baik Tuhan. Bapa di surga, pada siang hari ini juga hamba berdoa untuk jemaat hamba-Mu ya Tuhan, agar mereka terus tetap setia di dalam kebenaran firman-Mu, agar mereka tetap semangat untuk mendukung pelayanan, agar mereka tetap semangat untuk mencari jiwa, agar mereka tetap semangat untuk mendukung pekerjaan pelayanan-Mu. Tuhan terus senantiasa memberkati, Tuhan terus senantiasa menambahkan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, agar di dalam sepanjang hidup mereka ya Tuhan, mereka tidak pernah kekurangan di dalam hal apapun. Tuhan kiranya mencukupkan ya Tuhan. Oleh karena itu juga berdoa di dalam setiap pekerjaan rutinitas mereka, Tuhan kiranya menolong ya Tuhan, agar apa yang mereka lakukan ya Tuhan boleh membawa hasil yang cukup ya Tuhan, sehingga juga mereka bisa disisipkan untuk membantu pekerjaan pelayanan-Mu ya Tuhan di tempat ini, sehingga kebenaran Alkitabiah yang sudah kami ajarkan ini, yang kami sudah temukan ya Tuhan, kami bisa estafetkan ya Tuhan kepada orang-orang lain yang sungguh-sungguh saat ini sedang mencari tahu kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya dengan berjalannya waktu ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan menambahkan jiwa di tempat ini. Kami yakin dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu yang senantiasa menyertai pemberitaan Injil-Mu yang meneguhkan firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin itu bahwa kesekian nanti jemaat di tempat ini akan semakin hari akan semakin ada penambahan jiwa, sehingga firman-Mu ya Tuhan yang Alkitab itu semakin disebarluaskan di seluruh pelosok Sabrea juga ini ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa mau pulang. Tuhan senantiasa menyertai kami agar kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Silakan dulu. Selamat pagi kita semua. Cek.